Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat 16 Desember 2022, hari biasa pekan ketiga Advent, menu sabda kita dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 5, ayat 33 sampai 36. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan Yesus menghadirkan Yohanes Pembaptis yang oleh banyak orang Yahudi dianggap sebagai nabi, sebagai yang mempersiapkan jalan bagi hadirnya Tuhan. Tuhan Yesus memujinya dan menyebutnya sebagai pelita yang menyala-nyala yang memancarkan terang Tuhan. Banyak mukjizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus menjadi penggenapan dari nubuat para nabi. Tidak hanya banyak mukjizat yang bisa memberikan kesaksian tentang siapa Yesus, segala pekerjaan yang diserahkan Allah Bapa kepadanya juga menegaskan dan memberikan kesaksian tentang siapa Yesus. Saudari-saudaraku yang terberkati, Tuhan Yesus telah mengerjakan keselamatan kita. Bukan kita yang bekerja untuk kebahagiaan dan keselamatan kekal kita pada akhir nanti. Ia mengerjakan keselamatan kita dengan memenangkan kita dari belenggu dosa. Dalam kurbannya di kayu salib, Ia mengerjakan keselamatan kita. Tuhan Yesus harus berkorban, berpeluh keringat darah, rela dicambuk, dimahkotai duri, dipaku, dan wafat di kayu salib untuk mengerjakan keselamatanmu, keselamatan saya, dan kita semua yang percaya kepadanya. Saudari-saudara mungkin bertanya, mengapa saya tidak menyebutkan saja ragam karya mukjizat yang telah dibuat Tuhan sebagai pekerjaan Tuhan yang memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan? Memang mengherankan dan mengagumkan bahwa orang yang buta sejak lahir dibuat melihat kembali oleh Tuhan. Tetapi apalah artinya itu kalau dibandingkan dengan masih begitu banyak orang buta di seluruh dunia? Sungguh peristiwa menakjubkan bahwa Lazarus yang sudah di dalam makam selama 4 hari dihidupkan kembali oleh Tuhan. Tetapi karunia itu hanya ditujukan kepada Lazarus, dan apalah artinya itu bila dibandingkan dengan orang mati dalam dosa yang ada di seluruh dunia? Memang menakjubkan bahwa Yesus mampu membebaskan dari seorang gerasa kerasukan setan yang besar jumlahnya itu. Tetapi apalah artinya bagi kita semua yang diikat erat oleh belenggu dosa? Hanya dalam kekuatan salib mampu menerangi mereka, semua umat manusia sampai selamanya yang buta karena kebodohan, membebaskan semua yang diikat oleh dosa, dan menebus umat manusia sehingga keselamatan kekal dan persatuan kembali dengan Allah menjadi mungkin terjadi. Salib adalah kekuatan kita.
sebab di dalam salib ada keselamatan kekal. Saudari-saudaraku yang terberkati, kita mau dikenal seperti apa dan bagaimana oleh sesama kita juga tergantung dari bagaimana kita bersikap dan bertindak. Semoga segala apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan sungguh mencerminkan identitas keilahian kita sebagai anak-anak Allah. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari yang baru ini dengan kesegaran baru dan harapan baru. Semoga segala karya baik yang telah Engkau lakukan selama hidupmu di dunia menginspirasi kami untuk bertekun dalam karya baik demi semakin luasnya kerajaan hati kudus-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan meraja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.